Semoga saya dimaafkan oleh Gus Baha dan diampuni oleh Allah bahwa saya telah mengatur beliau, karena betapapun kata beliau aturan prosedural ya harus tetap di bawah taklimu taklim. Tapi karena saya bukan moderator amatir ya, jadi karena bukan moderator amatir, saya pakai yang satunya, bahwa akhlak itu harus di bawah hukum. Dan dalam konteks musyawarah ya moderator adalah kekuasaan tertinggi. Tapi sekedar nambah cerita itu Gus, di Madura ada seorang yang Alhamdulillah. Ada orang Madura sudah haji, sebelum nyampe di rumahnya dia pesan ke tetangganya yang kebetulan waktu itu sudah mondok, tolong aku dibuatin semacam banner yang ada ayat atau hadisnya, tetapi jangan yang sudah ekstrim lah. Aku suka yang ekstrim. Jangan misalnya al-hajjur mabrur laisa jazauhu ilal jannah, itu aku tahu sudah. Terus jangan juga walillahi ala nasi hijjul baiti. Itu jangan. Sudah sering aku carikan ayat atau hadis yang tidak populer. Akhirnya santrinya itu mikir, buka Al-Quran dengan pemahaman yang ekstrim. Akhirnya langsung dia temukan ayat, dan itu dipajang besar-besar di pintu gerbang. Ayatnya adalah Waman hajjal baita awi tamaro fala junaha, maka tidak ada dosa. Nah, ini termasuk salah satu memahami ayat Al-Quran yang ekstrim. Gobloknya yang ekstrim. Baik, silakan dua pertanyaan, dua penanya ya. Gus Husen, Putri juga ada, silakan kalau ada. Ya, satu putra, satu putri. Kalau putri gak ada, gak apa-apa. Ya, Husen bukan milih santri putri. Silakan Ustadz Herudin, siapa Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Husen dan siap dikatakan goblok karena bertanya. Gus Baha ini berapa bulan yang lalu diangkat sebagai Rois Suriah PBNU, dan itu tidak melalui proses kaderisasi, melalui ranting, MWC dan seterusnya. Padahal Ustadz Khairuddin ini di sini paling alim, tapi beliau masih jadi MWC gitu. Iya, terima kasih. Itu berangkat dari Gus Baha sebagai Rois Suriah. Saya ingin bertanya tentang ke-NU-an yang telah dirumuskan oleh Ki Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena beliau kalau misalnya nanti tidak bisa menjawab berarti diragukan ke Rois Suriahnya. Oke. Di dalam risalah atau konun asasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama disebutkan bahwa secara keagamaan NU menggunakan sistem bermazhab atau mazhub. Serius ini Gus. Yang pertama dalam akidah, terus fikih dan tasawuf. Nah, dalam fikih misalnya NU menganut Abu Hanifah, terus Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir tahun 154. Wafatnya tahun 205. Akhirnya berapa? 154. 50. Mungkin kitab saya ditahrif itu, Gus. Apa? Umurnya Imam Nabi berapa? 63. Oh iya. Ya intinya umurnya pendek.
50, pokok 50 lah. Iya, 204. Kalau Al-Ghazali wafat 505. Ya. Nah, iya. Iya, pertanyaannya gini, Gus. Pertanyaannya gini, bahwa sistem bermadhab NU itu yang pertama adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sementara dalam aspek lain, NU menganut madhab Abu Hanifah, Malik bin Anas, yang mana salah satu masodirul ahkamnya adalah misalnya Abu Hanifah menggunakan istihsan, Imam Malik menggunakan amalu ahlil Madinah. Nah, ini seperti ada kontradiksi atau kontradiksi interminus istilahnya itu. Di satu sisi pakai kias, tapi di sisi yang lain kok menerima istihsan gitu, menerima amalu ahlul Madinah. Padahal dalam sistem beragama NU itu landasan keagamaannya adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Tapi di dalam ruang lingkup yang lebih dalam bermadhab Abu Hanifah, itu Abu Hanifah menggunakan istihsan. Ini perlu ditambah rumusan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau saya yang salah memahami gitu. Jadi yang dimaksud Qiyas di situ apa, Gus? Kalau misalnya Qiyas hamlu maklumin ala maklumin sebagaimana dalam Goya halaman berapa ini? Terima kasih. Jadi yang dimaksud Qiyas dalam rumusan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu gimana? Karena masih ada istihsan gitu kan, ada kontradiksi gitu. Kok Qiyas diterima, istihsan juga diterima gitu. Terima kasih. Semoga Gus paham ya. Ini yang semoga yang nular itu bukan hanya GR-nya ya, tapi juga ilmunya beliau semoga nular. Amin. Saya persilahkan kepada Kiai. Enggak dijawab, gurunya aja cukup. Ini siapa? Abdul Wahid. Yang ini. Husain. Tapi enggak cucunya Nabi yang Husain. Karena ini juga Husain ya. Ini Husain. Kata aja di budaknya. Ini yang jelas ini hari ini benar-benar kacau. Sekacau-kacaunya ini. Ustadznya bingung, santrinya sudah bingung, sombong lagi. Yang boleh sombong tuh yang sudah ada bingung-bingung. Tapi agak apa-apa, saya maafkan ya. Memang itu satu-satunya cara dia untuk menang gitu. Ya. Taman pernah baca kitab itu? Khatam? Oleh menindak mau fasih. Benar-benar jujur. Yang tentang itu saja. Ya, enggak yang tentang qadhiyah itu paham. Redaksinya apa ya bahasa Arabnya? Wa yalzamu alal ami at-tamadzub. Terus di madzhabin. Kitab itu yang termasuk mengkaji detail itu saya. Saya termasuk saking seringnya mengkaji itu pernah diberi hak keluarganya Basim di kamar Basim yang dipakai ngarang kitab itu dan di kursi yang dipakai Basim ngarang kitab itu. Jadi sudah jauh sekali ini kelasnya. Jadi saya gara-gara neliti kitab itu pernah diberi hak di kamar Basim di kursi yang pernah dipakai Basim. Pas itu yang memberi hak saya masuk itu Gus Fahmi sama Gus Hakim. Gus Hakim itu cucu Basim dari Mbah Mak Somali yang ngarang apa? Jadi Basim punya putri namanya Khairiyah. Khairiyah ini suaminya siapa? Yang di istri siapa? Mbah Mak Somali yang ngarang Sorof. Khairiyah punya putri namanya Abidah. Lah Abidah ini yang punya anak namanya siapa? Gus Hakim. Yang panggilannya Gus Kiki itu. Sama Gus Fahmi. Saya diberi hak di kamar beliau di kursi yang dipakai beliau. Jadi saya kemarin di Mbah Hamid juga gitu, di Kiai Idris di kamar Mbah Hamid Pasuruan di kursi yang dipakai Mbah Hamid. Karena kali itu memang sebabnya nasab karena Mbah Hamid sepupu dengan Mbah saya kan sama-sama dari Lasem, apa? Jadi kalau kamu belajar mengutip, saya ini tidak sekedar mengutip sampai wanak tubuh makodamu apa? Wasarum itu. Jadi begini loh ya logikanya, kamu jangan terlalu kumo luhur bakas ikhtisan kok kayak wong alim gaya kamu itu sudah kacau-kacau gimana ya.
apa ya parah ya. Cerminan ajaran gurunya ini. Iya, jadi ini kamu itu korban pengajaran yang salah. Dan kamu bahasanya juga salah. Menurut NU pegangan itu 4 itu tidak menurut NU, menurut ahli sunnah wal jamaah. Jadi begini ya, kias itu kan sebetulnya hanya bahasa saja. Sebetulnya ya istihsan juga kias. Sebenarnya kalau kita karena ketika seseorang itu menomorsatukan Quran dan hadis, pasti istihsan ini juga tidak keluar dari Quran hadis. Ketika kamu katakan kias, itu juga tidak keluar dari Quran hadis. Maka pertanyaannya, menurut Dawud Az-Zahiri, sebetulnya kias itu ada apa enggak? Ya bisa saja enggak ada. Misalnya begini. Sama tak beda aja ilmu yang paling gampang. Yang kamu pahami kias itu ada berapa? Aulawi, terus Musawi sama adna. Yang gampang-gampang saja, yang masih amatiran saja. Kalau di usul fikih istilahnya apa? Lahnal khitab, fakwal khitab. Ngono kok lali yo. Aku sing wis tokoh nasional ilingan. Harusnya lupa itu saya pantasnya karena sibuk. Harusnya yang pantas lupa itu saya karena sibuk. Kalau soal Surya memang saya tidak minta, jadi itu anugerah sudah, anugerah khidmah. Saya juga sampai sekarang nggak merasa Surya biasa aja. Karena ya apa ya, kalau keluarga Quran tuh beda. Saya ini kan dari keluarga Quran, bapak saya hafal, bapak saya hafal, sehingga apa ya bangganya itu sudah dengar ngitmai Quran. Jadi sampai hormatin itu tidak ngefek sudah. Biasa munajat, kenal Allah, kenal makhluk itu biasa. Biasa ma'rifatullah dijak ma'rifatul khalqi. Begini misalnya ya, sama tak bedai misalnya gini. Fala taqul lahuma uffin atau innal ladzina yaquluna amwalal yatama dzulman. Kita paling gampang kalau kita ngajari Mahat Ali seperti ini, yang gurunya saja meragukan ini, yang itu kias paling gampang tentu kita katakan gini. Allah mengharamkan memakan harta anak yatim. Ilatul hukumnya apa coba? Ifsad kan? Nah, kalau aklu itu haram karena ifsad, maka ikhraq lebih haram. Kalau ufin yang adnal idza, ya ufin muni janjuk pada orang tua atau hus. Ya. Kalau adnal idza paling ringan saja haram, apalagi nabok, apalagi menterlantarkan orang tua agak dikasih uang sampai utang-utang tonggo itu ya idza itu. Nah, itu terus kita lebih gampang kita katakan tuh kias apa? Aulawi. Tapi itu gampangnya saja. Tapi butuh ulama itu hanya satu. Orang nggak boleh terjebak oleh teks. Kalau terjebak oleh teks seperti saya cerita setiap ngaji itu, di mana-mana saya cerita itu naifnya orang terjebak teks. Yaitu tadi misalnya ada santri yang dilaporkan oleh istrinya ke kiainya, Pak Yai alumni Anda ini sering naboi saya. Nabok itu kan pakai tangan. Karena terus kiainya bilang gini, Cong jogeman naboi istrimu. Suatu saat kalau mau idak pakai kaki, jadi nyadui. Akhirnya istrinya lapor lagi, Pak Yai sekarang ganti model, tidak naboi tapi nyadui. Santrinya dipanggil lagi, lo kenapa kamu masih nyadui? Kan yang haram naboi Pak Yai. Kemarin yang Anda larang kan naboi, kalau nyadui kan belum dilarang, belum ada undang-undangnya kan kira-kira. Nanti yo nendang yo haram pisan, hari berikutnya ngidoni, ngeludahi. Itu kan korban tekstualistik. Kalau dia cerdas, hurmatul idza itu yang haram tuh idzanya. Naboi ya idza, nyadui ya idza, meludahi juga idza, membiarkan miskin juga idza. Nah, seperti itu sebetulnya andaikan kita dzauqus salim, sebetulnya nggak perlu itu kita katakan kias apa enggak. Zaman sahabat juga nggak kenal kias, tapi tahu kalau maknanya pasti seperti itu. Pasti maknanya seperti itu. Misalnya kamu ada tamu, jangan suguhi air panas, kasihan. Terus kamu suguhi adem tapi peceren. Sementing nggak air panas. Itu kan santri gila. Jadi sebetulnya dengan atau tanpa istilah kias maupun istihsan, itu adzauqus salim itu pasti tahu. Makanya termasuk kitab yang saya kagumi itu Sarah Imriti, Fathur Rabbil Bariyah, itu kitab kecil yang nyarai apa? Imriti atau Marioto itu kalau yang kalau baca Imriti tidak bisa ya Pak? Marioto itu. Itu di situ diterangkan fama fatahum illa mujarradul istilah. Jadi kalau kamu tanya kenapa sahabat tidak belajar nahwu,
tidak belajar iklal. Tapi mereka punya salikoh, punya tobiah yang menjadikan mereka ya kalau ngendikan ya doroba Zaidun Amron atau marortu bi Zaidin. Tapi mereka kalau kamu tes, misalnya Abu Bakar buat tes, Zaidun jenenge apa? Doroba Zaidun Amron, terus Amron jenenge apa? Ya ora iso pinter sampean mesti. Sampean pinter Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun wa li annahu ismul mufrad. Amron maf'ulun bi mansubun wa alatun. Mesti raiso, mesti pinter sampean. Tapi sampean mesti ditertawain Abu Bakar. Karena ditertawanya gini. Kang, pelaku pemukul siapa? Zaidun. Berarti Zaidun jadi apa? Fa'il. Ya wis suwi agar subjek bahasa Arabe ya fa'il. Sing dipukul sapa? Amron. Jenenge apa? Maf'ul. Lah ya angger objek jenenge ya madrub. Jenenge ngono kok butuh jeneng bocah kok goblok. Mesti gitu kira-kira. Jadi sebetulnya ketika kita punya istilah yo ono naive dhewe. Wong karuan pelaku yo bahasa Arabe mesti fa'il. Wong karuan objek yo jenenge maf'ul. Lah Anda ini masih bangga dengan istilah itu. Loh iya kan agama ini kan mengajarkan kebaikan. Tentu sesuatu yang kebaikan itu dianggap agama. Makanya Abu Hanifah membolehkan istihsan. Nah karena beliau itu orang soleh pasti pegangannya Quran dan hadis. Artinya istihsan yang tidak keluar dari Quran. Ya sama kita bahasakan itu kias, mereka bahasakan nggak ada masalah. Dan zaman sahabat nyuwun sewu nggak tahu istilah itu semua, memang nggak perlu tahu karena masih punya dzauqus salim. Makanya sahabat itu pinter sekali kan, tapi nggak perlu kamu tes. Karena kalau kamu tes juga buyur. Mbah Abu Bakar, ya Abu Bakrin tak takok idoroba Zaidun Amron, mana yang fa'il? Mesti guyu. Wong karuan sing mukul Zaid ya fa'ile ku. Zaid. Maknane fa'il itu pelaku. Amron maf'ul bi, mesti angger korban objek jenenge Amron. Wong ndek ilmu ngono kok bangga. Cara Abu Bakar mesti iki cerita. Makanya disangkan fama fatahum illa mujarradul istilah. Sahabat itu hanya enggak tahu istilahnya tapi membacanya sudah benar. Nah kenapa enggak tahu? Memang enggak ingin tahu, wong gitu saja kok perlu tahu. Loh kok udah tahu ya? Coba lam itu namanya apa? Jazim. Berarti yadrib namanya madzum. Terus Abu Bakar mbok warani yadribu, kenal lam menjadi lam yadrib. Lam jazim, yadrib madzum. Yo wis suwe le jong-jong angger amile. Inna Zaidan qaimun, inna amil Zaidan makmur. Mesti yo Abu Bakar juga ya. Jong-jong ra ilmu ngono kok seneng merakaruan. Ya mesti wae. Itu kan makanya dulu bahasa Arab dulu itu tidak ada kata zaujah. Kata zaujah itu bid'ah gitu. Hasanah bodolala tidak tahu, pokoknya bid'ah. Di Quran enggak ada loh bahasa zaujah. Mbak-mbak ini perlu tahu, enggak ada bahasa zaujah. Coba. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan. Azwajan jamaknya zaud apa jamaknya zaujah? Loh, azwajan jamaknya zaud. Azwajan jamaknya apa? Zaud. Di Quran nggak ada bahasa zaujah karena maknanya zaujun itu pasangan. Kalau dikatakan lelaki maknanya perempuan. Kalau dikatakan perempuan maknanya lelaki karena zaujun maknanya pasangan. Ndak berhubung jagani wong ora pati pinter mau. Akhirnya terus ono zaujah. Di Quran nggak ada. Coba an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Terusannya ya apa? Wa azwajuhu ummahatuhum. Ayo. Azwaj zamannya zaujun apa zamannya zaujah? Zaujun, zamannya zaujah, zaujat. Mau belajar bahasa Arab sih kok bantah bocah ora sopan. Tapi berhubung jaga wong goblok-goblok iku. Akhir ono zaujun. Ono zaujah sebetulnya cara wong ditaku saleh wae zaujun itu pasangan. Coba lihat di Bukhari, Ana Aisyah zaujin Nabi. Jarang Imam Bukhari bilang zaujatin Nabi. Ana Aisyah zaujin Nabi. Karena itu masih bahasa Arab orisinil. Belum kena Mahat Ali sini masih orisinil. Ya belum kena asrori ya. Karena maknanya zaujun itu apa? Pasangan. Jadi kalau dikatakan zauju Zaidin berarti imro'atu Zaidin. Kalau yang ngomong itu misalnya zauju Aisyata ya siapa? Pokoknya berpikir seperti itu. Tapi gue beda no, ben wong gue gampang ono zaujun
Tapi Quran nggak pakai bahasa itu, masih pakai bahasa orisinal. Makanya disebut an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Azwaj huna jam'u zaujin. Zaujin maknanya pasangan. Dong ya. Jadi bahasa ngalamilah. Sahabat tuh nggak perlu tahu bahasanya sampean nggak perlu. Coba kalau sampean ketemu orang Arab, ditakoki ya diguyu orang Arab. Sekolah ning di anakmu, sekolah ning madrasah. Kalau ditanya madrasah terjemahnya apa? Sekolah. Berarti sekolah-sekolah kan. Jadi lucu kita. Sampun itu sudah, bakdo ya. Sudah. Orang Jawa jadi satu sampun, bakdo. Bakdo itu bahasa Arab. Maknanya ya sudah. Nah, sahabat tuh tahu betul apa karena punya zaukus salah. Sehingga pernah juga ini cerita kedua dan ini terakhir, nggak boleh tanya lagi. Ketika ada seorang khotib menceritakan Allah ngendikan, "Fa warabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mitsama annakum tantikun." Itu ada orang Arabi ngaco. "Man dzalladzi akhdabal jalil hatta alja'u ilal yamin." Ayo hafalkan Pak Surori, biar latihan hafalan apa? "Man dzalladzi akhdabal jalil hatta alja'u ilal yamin." Pak Khotib, saya mau tanya, siapa yang bikin Allah murka sampai Allah dipaksa sumpah? Karena orang kalau sampai sumpah itu artinya nganggep mukhotomnya tidak percaya. Makanya di balaghah ada urutannya. Kalam itu kalau nggak ada pengingkaran nggak usah pakai taukid. Kalau ada pengingkaran pakai taukid. Kalau pengingkarannya banget pakai kosam. Termasuk pakai apa? Artinya gini, kalau Allah sudah sumpah pasti indikasi Allah sedang duka. Karena kosam hanya untuk mukhotob yang tidak percaya. Makanya ketika ada khotib baca fawarabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mitsama annakum tantikun. Langsung Arafi tadi tanya man dzalladzi akhdubal jalil. Itu siapa Pak Khotib yang bikin Allah marah sampai Allah harus sumpah. Ini namanya adzaukus. Tapi tidak usah kamu tes. Itu namanya apa? Faidatul khitab wa lazimul faidah. Faidah apa lazimul? Ya nggak bisa kalau zaman dulu ya nggak ada istilah itu. Istilah itu kita bikin. Jika mukhotob khaliyah ini begini. Kalau agak nggak percaya, terus kamu sok pinter. Jika mukhotob ingkar maka gini. Ya memang bahasa Arabnya nggak percaya ku ingkar dul ngene kok ora roh. Tapi kamu menganggap bahasa Arab itu luar biasa. Ya kan normal kan sebetulnya itu normal. Dong ya sudah ya. Ya sudah. Ya sekira mohon maaf ya, muga-muga kula ya disepuro pangeran. Tapi yang jelas itu lebih salah sampean. Lah seneng kiai kok ngatur apa? Gus Ba harus datang tanggal ini jam ini. Cek keren nih ngatur. Ya biasa kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.